Pertempuran Khaybar. Pertempuran Muslimin dengan Yahudi. 1.800 kaum muslimin melawan 10.000 kaum musyrikin. Peperangan Rasulullah SAW melawan Yahudi terjadi 4 kali. Yang pertama dengan Bani Kainuka, yaitu setelah perang Badar. Yang kedua dengan Bani Nadir setelah perang Uhud. Yang ketiga dengan Bani Quraiza setelah peristiwa Kandak. Yang keempat dengan Yahudi Khaybar setelah peristiwa Hudaybiyah. Khaybar merupakan nama sebuah kawasan yang berlokasi sekitar 165 km sebelah utara Madinah. Khaybar sangat istimewa karena memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah. Dengan kesuburan tanahnya ini, Khaybar menjadi salah satu kawasan penghasil kurma, biji-bijian, dan buah-buahan. Oleh karena itu, Khaybar juga sering disebut sebagai negeri Hijaz yang subur atau negeri Hijaz yang kuat. Pada masa Rasulullah SAW, Khaybar mempunyai pasar bernama Pasar An-Nafta. Pasar ini dilindungi oleh kabilah Gatapan. Kabilah Gatapan menganggap bahwa Khaybar termasuk wilayah kekuasaannya. Selain itu, di wilayah ini juga banyak perkampungan Yahudi. Bahkan bisa dibilang sebagai perkampungan Yahudi terbesar di Jazirah Arab Saudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Khaybar adalah masyarakat kaya yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Kebanyakan mereka memiliki kebun anggur, kurma, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kaum Yahudi di Khaybar juga memiliki pabrik sutra yang besar, serta pabrik metal untuk peralatan dan senjata. Kawasan Khaybar terpusat pada 3 titik, yakni Natat, Sigid, dan Katiba. Pertempuran Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah. Pada penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau 629 Masehi. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran kaum muslimin yang paling sengit karena kondisi pasukan Yahudi saat itu sangat kuat. Pertempuran ini dipuji oleh ulah-ulah orang-orang Yahudi Khaybar yang seringkali melakukan tindakan licik mengadu domba kaum muslim. Bahkan kaum Yahudi Khaybar yang memiliki pasukan sebanyak 10.000 orang dengan senjata lengkap dan benteng sangat kuat bersikap seolah-olah menantang kaum muslim. Menghadapi kondisi tersebut, Rasulullah SAW memutuskan untuk mempersiapkan pasukan dan berangkat ke Khaybar. Pasukan muslim yang disiapkan hanya berkekuatan 1.600 orang dengan 200 orang yang mengendarai kuda. Ketika akan tiba di Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan berhentinya. Di tempat ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan langit dan segala yang ada di bawahnya, Tuhan 7 lapis bumi yang ada di atasnya, Tuhan setan-setan dan segala yang menyesatkan, serta Tuhan angin dan segala yang diterbangkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan negeri ini, serta kebaikan penduduk dan segala yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan penduduk dan kejahatan yang ada di dalamnya." Ketika menghadapi serbuan kaum muslim, kaum Yahudi sudah mempersiapkan diri. Pasukan Romawi yang lebih kuat pun sudah belum tentu mampu menaklukkan benteng Khaybar yang memiliki sistem pertahanan berlapis-lapis. Dalam pertempuran ini, kaum muslim bertempur dengan keteguhan hati yang sangat tinggi. Saat itu, pasukan Rasulullah SAW langsung menyerbu jantung pertahanan musuh. Pasukan Yahudi saat itu dipimpin Salam bin Miskam. Perempuan dan anak-anak dan harta benda mereka ditempatkan di benteng Watih dan Sulaim. Sedangkan persediaan makanan dikumpulkan di benteng Naim. Saat pertempuran, Salam sebenarnya berhasil dibunuh pasukan muslim. Namun,
Kemudian komandan pasukan Yahudi ini tidak menyebabkan pertahanan Khaybar mudah ditembus. Rasulullah SAW bahkan sampai menugaskan Abu Bakar dan Umar untuk menembus pertahanan Khaybar, tapi tidak berhasil. Setelah komando pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, pertahanan pasukan Yahudi berhasil dipatahkan. Di Khaybar inilah nama Ali menjulang. Keberhasilannya merenggut pintu benteng untuk kemudian menjadi perisai selalu dikisahkan dari abad ke abad. Haris bin Abu Zainab yang ditunjuk sebagai komandan pasukan kaum Yahudi setelah Salam tewas juga berhasil dibunuh. Satu demi satu benteng Yahudi di Khaybar dapat dikuasai pasukan Muslim. Namun di dua benteng terakhir, tentara Yahudi bertahan dengan sangat gigih sehingga banyak korban yang jatuh, baik di pihak Islam maupun mereka. Namun lambat laun pihak Yahudi menyerah dan menyatakan bersedia keluar dari Khaybar bersama-sama dengan keluarganya masing-masing. Seluruh benteng kemudian diserahkan kepada pasukan umat Islam. Di dalam benteng-benteng tersebut, kaum Muslim memperoleh banyak senjata dan menemukan ribuan kitab Taurat. Kaum Yahudi kemudian meminta kitab-kitab tersebut dikembalikan. Tuntutan ini dikabulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya selama dalam perjalanan keluar Khaybar, kecuali seorang Yahudi yang bernama Kinana bin Rabi yang terbukti berbohong saat dimintai keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan ini sengaja diberikan Rasulullah SAW untuk menunjukkan perbedaan perlakuan umat Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Pasukan Kristen dari kekaisaran Romawi biasanya akan menghancur kelompok Yahudi yang dikalahkannya. Sekarang, kaum Yahudi Khaybar diberi kemerdekaan untuk mengatur diri sendiri sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Khaybar ini diceritakan menelan korban 93 orang dari pihak Yahudi dan 15 orang dari pihak pasukan Muslim. Rasulullah pun sempat tinggal beberapa lama di Khaybar. Namun di tempat ini Rasulullah SAW nyaris meninggal karena diracun Zainab binti Haris yang ternyata istri Salam, komandan pasukan Yahudi yang tewas dalam pertempuran. Saat itu Zainab mengirim sepotong daging domba untuk pasukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun sempat menggigit sedikit daging tersebut, tetapi segera memuntahkannya setelah merasa ada yang ganjil. Namun tidak demikian halnya dengan sahabat Rasul Bisri bin Bara. Dia meninggal lantaran memakan daging tersebut. Setelah Khaybar ditaklukkan, rombongan pasukan Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah melalui Wadil Qura, wilayah yang dikuasai kelompok Yahudi lainnya. Sempat juga terjadi pertempuran di tempat ini, namun sebagaimana di Khaybar, mereka kemudian berhasil ditaklukkan juga. Sementara itu, kaum Yahudi di Taimah mengulurkan tawaran damai tanpa melalui peperangan. Dengan mengenalkan kaum Yahudi tersebut, Islam di Madinah telah menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Ketenangan masyarakat pun semakin terwujud. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dapat lebih berkonsentrasi dalam dakwah membangun moralitas masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.